Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Anggraini dari Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya dan rekan saya Sulastri dari FKIP Pendidikan Kimia Nusa Cendana Kupang. Saya Despun Supita, Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Saya Stefanus Madutina dari Pendidikan Kimia FKIP Universitas Nusa Cendana akan menyajikan materi mengenai enzim. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi enzim. Materi singkat. Enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu mempercepat reaksi biologis. Fungsi enzim adalah untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Struktur enzim terdiri atas sisi aktif yang merupakan tempat menempelnya substrat atau senyawa yang akan diubah oleh enzim. Nantinya, substrat ini akan mengalami reaksi kimia oleh enzim membentuk suatu produk atau hasil reaksi. Cara kerja enzim. Yang pertama ada model kunci gembok. Teori ini dikemukakan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Menurutnya, enzim tak dapat berikatan dengan substrat yang mempunyai bentuk yang spesifik atau sama dengan sisi yang aktif dari enzim. Dapat dikatakan juga jika hanya substrat yang memiliki bentuk cocok secara spesifik yang bisa berhubungan terhadap enzim tersebut. Sehingga, teori ini dinamakan dengan teori gembok kunci. Teori cara kerja enzim tersebut memiliki kekurangan, yakni tak mampu menjelaskan bagaimana kestabilan dari enzim. Kestabilan tersebut didapat ketika peralihan titik pada reaksi enzim. Enzim dimisalkan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan dengan substrat. Bagian tersebut disebut sisi aktif. Substrat dimisalkan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim atau gembok. Yang kedua ada teori induksi pas. Teori ini juga merupakan teori yang menggambarkan tentang cara kerja dari enzim. Pemakaian teori ini dilakukan pada tahun 1958 oleh Daniel Koslan. Menurutnya, enzim mempunyai sisi yang aktif dan juga fleksibel. Walau demikian, sisi tersebut memiliki titik pengikatan yang spesifik atau sama persis. Dengan demikian, hanya substrat yang memiliki titik pengikatan yang juga spesifik yang akan menginduksi terhadap sisi aktif dari enzim. Kemudian akan menghasilkan kecocokan atau pas dalam membentuk substrat. Teori yang dikemukakan oleh Daniel Koslan ini mampu menjawab kekurangan yang terdapat pada teori gembok kunci yang telah dikemukakan terlebih dahulu. Sehingga, teori ini pun merupakan teori yang paling banyak diakui para peneliti dalam menjelaskan bagaimana cara kerja enzim pada organisme. Objek atau sampel yang digunakan. Bahan yang digunakan yaitu singkong dan ragi tape. Adapun alat yang digunakan yaitu saringan, pisau dan talenan, panci, dan daun pisang. Cara pembuatan tape. Yang pertama, potong singkong menjadi ukuran yang lebih kecil, kemudian kupas kulit singkong. Setelah itu, cuci singkong yang telah dikupas hingga bersih. Kemudian, masukkan singkong ke dalam panci yang telah berisi air. Setelah itu, rebus singkong hingga matang, lalu tunggu dengan waktu kira-kira 20 menit. Singkong yang telah matang dipindahkan ke dalam wadah yang bersih,
kemudian dinginkan. Tape dibuat melalui proses fermentasi dari ragi. Fermentasi merupakan proses enzimatik. Proses fermentasi tape diawali dengan hidrolisis pati menjadi glukosa oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh kapang, khamir, dan bakteri yang bersifat amilolitik. Siapkan wadah yang sudah dialasi daun pisang. Kemudian taburi atasnya dengan cara ragi digeruskan pada ayakan. Masukkan singkong ke dalam wadah. Lalu taburi lagi singkong dengan ragi hingga merata. Kemudian ulangi hingga selesai. Enzim pemecah karbohidrat terbagi atas 3 golongan, yaitu alfa amilase, beta amilase, dan amiloglukosidase. Pemecahan pati oleh amiloglukosidase berupa molekul-molekul glukosa atau disebut tahap sakarifikasi. Kemudian dilanjutkan pada pembentukan alkohol. Pembentukan alkohol pada fermentasi tape berasal dari penguraian glukosa oleh enzim simase yang dihasilkan oleh khamir Saccharomyces cerevisiae. Alkohol yang dihasilkan dari penguraian glukosa oleh khamir akan dipecah menjadi asam asetat pada kondisi aerobik. Setelah itu, tutup rapat wadah yang berisi singkong tadi, kemudian simpan di tempat yang hangat, biarkan selama 2-3 hari. Setelah 2 hari, buka penutup dan tape singkong siap disajikan. Terdapat 4 enzim dalam proses pembuatan tape, yaitu enzim amilase dengan substratnya pati atau amilosa sehingga menghasilkan produk berupa maltose yang bereaksi dengan enzim maltase dan menghasilkan glukosa yang bertindak juga sebagai substrat untuk enzim adolase. Produknya asam pirufat lalu bereaksi dengan enzim zimase sehingga menghasilkan produk berupa alkohol. Berikut adalah struktur dari enzim tersebut. Dari penjelasan video tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, enzim adalah protein yang berfungsi sebagai katalisator. Yang kedua, terdapat 4 enzim yang membantu dalam pembuatan tape, yaitu enzim amilase, enzim maltose, enzim adolase, dan enzim zimase. 3. Cara kerja enzim terbagi menjadi 2, yaitu model kunci gembok dan induksi pas. Yang keempat, penggolongan enzim dapat dikelompokkan menurut jenis reaksi yang dikatalisanya, di mana terdapat 6 golongan yaitu oksireduktase, liase, ligase, isomerase, hidrolase, serta transferase. Demikianlah dari kelompok kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.